Nugi Informasi, aye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nugi Informasi, info yang detail. Hari ini kita ada di kampus Setie Tribakti Rawalumbu, Kota Bekasi. Dan kita mendapatkan info bahwa hari ini juga ada MOU atau nota kesepahaman antara Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bekasi atau Dekopinda dengan pihak kampus Tribakti, Setie Tribakti. Apa aja isi MOU dan nota kesepahaman itu, kita harus cari tahu. Informasi harus disimak. Baik, Abang Po di rumah untuk hari ini tadi sudah melaksanakan MOU nota kesepahaman antara Dewan Koperasi Daerah untuk Kota Bekasi dengan kampus Setie Tribakti Kota Bekasi. Kebetulan saya sudah bersama dengan Ketua Kampus Setie Tribakti, Pak Widiatmoko. Salam sehat Pak Widiatmoko. Salam sehat. Salam, tetap semangat. Pak Widi saya panggil ya Pak ya. Ini Pak Widi, hari ini kan ada, tadi kita lihat ada kesepakatan MOU bersama Dekopinda Kota Bekasi. Kesepakatannya apa aja sih Pak? Dan mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit kepada Bang Po di rumah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya menjelaskan tentang isi dari nota kesepahaman antara Tribakti dengan Dekopinda Kota Bekasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa kenapa Setie Tribakti itu kerjasama dengan Dewan Koperasi atau Koperasi. Karena kita ketahui bahwa kampus itu tidak bisa lagi seperti Menara Gading. Jadi kampus itu harus ada relevansinya dengan dunia industri maupun koperasi. Oleh karena itu, kami menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, hari ini terutama dengan Dekopinda Kota Bekasi. Nah, kerjasama ini antara Setie Tribakti dengan Dekopinda Kota Bekasi itu menyangkut tentang yang pertama bagaimana melakukan penguatan tata kelola koperasi. Jadi berarti Dekopinda merupakan sebagai fasilitator nantinya yang akan memfasilitasi koperasi-koperasi di wilayah Kota Bekasi. Ya. Sehingga apabila tata kelola koperasi itu bisa dilakukan secara profesional, maka koperasi itu nanti akan mampu bersaing dengan dunia bisnis. Nah, oleh karena itu koperasi ini sebaiknya juga harus berbenah diri untuk meninggalkan tata kelola yang konvensional dan harus berubah ke tata kelola yang modern. Kenapa harus berubah ke tata kelola yang modern?
Karena seperti kita ketahui bersama, bahwa lingkungan sekarang ini cepat berubah. Apalagi dengan adanya peristiwa COVID-19 ini, yang mula-mula orang berjualan secara offline, kemudian ada peraturan PPKM, maka tidak boleh lagi secara online, secara offline. Oleh karena itu, mestinya semua harus berbenah diri untuk menyesuaikan adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi koperasi pun sekarang ini juga harus belajar dan harus bisa menyesuaikan dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Berarti nanti ada edukasi untuk melakukan proses digitalisasi itu Pak ya? Iya, misalkan saja kebetulan di Setia Tribakti ini kurikulumnya untuk S1 akuntansi maupun manajemen, kurikulumnya adalah KKNI, KKNI yang berbasis digitalisasi. Salah satu contoh misalkan untuk di bidang manajemen kita itu berkonsentrasi, keunggulannya adalah di bidang digitalisasi, digital marketing, ya, digital marketing. Kemudian untuk akuntansinya kita menggunakan software, bekerja sama Sahir, sehingga kita menggunakan software. Ya. Jadi seperti halnya sekarang itu kalau bisnis itu bisa dikendalikan, bisa menggunakan handphone. Misalkan hari ini jam sekian penjualan kita sudah berapa, itu bisa kita cek ya online nanti. Ya. Oke, kemudian meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. Misalkan tidak bisa mengoperasikan digitalisasi, ya percuma juga. Meskipun ada software digital. Kemudian tata kelolanya juga kalau pakai manajemen yang modern, kemudian SDM-nya juga lemah, juga nggak bisa. SDM-nya berarti harus update juga ya? SDM-nya harus menyesuaikan. Ya, jadi harus diupdate terus-menerus. Ya, jadi semua harus berubah. Tidak bisa hanya berubah hanya satu pihak, tapi semua harus berubah. Baik tata kelolanya, baik sistem manajemennya, kemudian SDM-nya juga harus berubah. Nah ini nanti yang akan kita kerjasamakan dengan koperasi. Ya, kita akan membantu koperasi di bidang ini. Punya dulu, nanti baru MOA ya? Iya. Nah, berarti mudah-mudahan kerjasamanya lancar dan berarti ada keuntungan juga mahasiswa di sini nanti magang sudah ada gambaran di koperasi Pak ya? Iya, iya. Sambil belajar juga ya Pak ya? Terima kasih Pak Widiatmoko sudah memberikan informasi kepada masyarakat, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Abang Pok di rumah juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Pak Widi dan seluruh staf di sini sehat selalu di masa pandemi yang paling penting ya Pak. Amin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ya, Salam sehat Pak ya. salam sehat. Informasi dari Pak Widiatmoko selaku Ketua Kampus Tribakti sudah kita dapatkan. Kita nanti akan meminta informasi dari pihak Dekopinda apa saja nanti yang sudah disiapkan oleh Dekopinda Kota Bekasi. Simak, jangan kemana-mana. Aye lagi. Nah, tadi kita sudah dapat informasi dari pihak kampus. Kali ini saya sudah bersama dengan Bu Yati Arif ya Bu ya. Bu Yati Arif ini selaku Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dekopinda Kota Bekasi. Salam sehat Bu Yati. Salam sehat. Alhamdulillah baik. Bu Yati, untuk MOU hari ini boleh dijelasin Bu, untuk pihak Dekopinda nih nanti apa perannya dalam kerjasama dengan pihak kampus ini Bu? Ya, baik, terima kasih. Kenalkan, saya Yati Arif, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dekopinda Kota Bekasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Kota Bekasi ini jumlah koperasi ini lumayan banyak.
hanya yang aktif memang hanya beberapa persennya saja. Dari sekian itu banyak koperasi yang sudah maju, terutama dalam SDM-nya. Namun lebih banyak lagi yang memang dikelola oleh orang-orang yang memang SDM-nya masih minim dalam hal perkoperasian. Karena memang kuncinya untuk mengelola koperasi itu memang harus ada satu wawasan yang cukup untuk bagaimana mengorganisir orang banyak ya, bukan modal yang banyak tapi orang banyak. Nah ini kerjasama antara akademisi, gerakan koperasi, terus disaksikan oleh pemerintah daerah itu buat kami ini satu yang luar biasa, terobosan. Padahal sebetulnya kerjasama itu sudah lama, memang dari zaman dulu juga sering dilakukan ya. Contohnya misalkan dari pihak akademisi ada mahasiswa yang ingin kerja praktek atau melakukan tugas akhir itu sering menyasar ke koperasi-koperasi. Kebetulan saya juga ketua koperasi ya di Kota Bekasi. Nah itu sering kita datang. Tapi dengan adanya kerjasama ini salah satunya untuk itu juga kita bisa dari Dekopinda bisa mengarahkan. Misalkan bidangnya apa, mahasiswa tersebut bisa kita arahkan koperasi mana yang lebih relevan. Itu yang pertama. Kedua, seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kan kita sudah di era digital ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih lebih banyak koperasi yang dikelola oleh para generasi senior ya, yang memang dalam hal teknologi ini masih minim. Nah dengan kerjasama ini bisa saja kita melakukan sebuah untuk peningkatan SDM dalam hal transformasi digital. Di lingkungan akademisi ini kan banyak mahasiswa yang memang bergerak di bidang itu. Kita bisa berkolaborasi. Mahasiswa bisa melakukan magang di koperasi, betul. Nah, sebaliknya pihak koperasi bisa juga belajar di kampus ini gitu. Jadi banyak sekali kerjasama yang bisa kita angkat ya untuk dalam rangka mengembangkan koperasi yang modern. Siap. Untuk Dekopinda ada nggak targetnya dalam hal kerjasama ini, Bu? Ya, ada tentu untuk transformasi digital ini ya. Jadi kita memang banyak sekali membutuhkan tenaga muda untuk tata kelola koperasi. Bukan saja dari pengelolaan keuangannya, tapi untuk kegiatan bisnisnya. Ya, sebetulnya untuk IT ini sebetulnya banyak perusahaan-perusahaan IT yang sudah ingin bekerja sama. Nah mungkin dengan kita ada MOU saat ini kita lebih generalisir gitu. Jadi kita lebih manfaatkan dari kampus ini, misalkan ada aplikasi yang bisa digunakan oleh seluruh koperasi di Kota Bekasi, itu salah satunya. Tapi dalam hal ini dinas tempat, dinas koperasi dan UMKM ikut berpartisipasi juga, Bu? Oh, kita Dekopinda itu adalah mitra pemerintah. Jadi apapun kegiatan kita selalu bersinergi dengan dinas. Ya, alhamdulillah kalau Kota Bekasi ini kita sangat harmonis. Harmonis betul. Ya, untuk Kota Bekasi. Ya. Jadi semua kegiatan, aktivitas, bahkan semua program setiap tahunnya selalu disinergikan. Dan satu lagi yang terpenting ini juga Dewan Koperasi Indonesia sudah seringkali bekerja sama dengan pihak kampus memberikan beasiswa kepada orang dari gerakan koperasi yang mau bersekolah di kampus apa gitu ya. Jadi dulu ya di perguruan tinggi dulu dengan IKOPIN. Nah mungkin saat ini bisa jadi berupa beasiswa yang difasilitasi oleh Dekopinda, nanti kita berikan kesempatan kepada keluarga dari gerakan koperasi yang memang ada keinginan untuk membesarkan koperasi. Itu juga menjadi salah satu target, salah satu program kami. Bagus Dekopinda. Bagus ini ya, mungkin gini ya. Intinya pemuda
bisa diarahkan juga ya, Ya, Bu ya. betul. Bisa diarahkan sebetulnya banyak hal ya, Bu ya. Banyak sekali yang bisa dikerjasamakan. Siap, siap, siap. Apalagi dalam hal meningkatkan ekonomi ya, Bu ya. Betul. Tuh. Baik Bu Yati, terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan Sama-sama. bermanfaat buat masyarakat di rumah. Iya. Untuk Abang Pok di rumah, terima kasih untuk informasi kali ini sudah kita dapatkan tentang MOU antara Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bekasi dengan kampus Setia Tribakti Kota Bekasi. Kita akan memberikan informasi selanjutnya apabila ada komentar-komentar yang dibutuhkan masyarakat, informasi apapun akan kita sajikan. Hari ini MOU telah terlaksana, kalau kata Pak Widiatmoko tadi, payungnya Bu ya, bersama Dekopinda. Nanti target ke depan akan ada proses selanjutnya. Apa aja kerjasamanya dan bagaimana hasilnya nanti akan kita buatkan informasi lagi. Nunggu informasi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.